Ininya di bawah nggak apa-apa kan? Ininya ke bawah gitu nggak apa-apa. Katanya ada yang harus di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. كلنا سترك الذاكرون والغفر عن ذكرك والغافلون ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أما بعد, alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, dan juga tidak lupa salat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya senantiasa istiqomah sampai di zaman. Insyaallah saat ini menaikan kepada tausiah yang diisi oleh guru kita yaitu Ustaz bin Abdul Sakzaf. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan sebuah pengumuman terkait rencana awal tausiah pada maghrib, yaitu yang insyaallah sebelumnya direncanakan akan diisi oleh guru kita juga yaitu Sayyid Ahmad Ustaz dan Sahat dengan pembahasan kita Ma'iyatul Tasawwuf wa Simatul Ahli untuk maghrib hari ini. Insyaallah kita reschedule dulu sampai bulan Januari 2022 karena yang bersangkutan guru kita sedang bersiap untuk berangkat ke Jordan. Baik, selanjutnya kepada Ustaz Fadhil Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajal wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di waktu yang amat mulia ini, yaitu waktu fajar. Kita melakukan apa yang Al-Quran perintahkan, yaitu menghabiskan waktu fajar dengan Al-Quran. Ya, Quran surat ke-17 ayat 78, surat Al-Isra ayat 78. Kalimat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kalimat qur'anal fajr di situ menunjukkan perintah yang tersurat bahwa waktu fajar, karena waktu fajar bukan hanya sholat fajar, bukan hanya sholat subuh, tapi keseluruhan waktu fajar sampai syuruk nanti itu didedikasikan untuk Al-Quran. Ya, jadi sunnah Al-Quran adalah menghabiskan waktu fajar dengan Al-Quran. Ya, itu luar biasa. InsyaAllah yang akan kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada surah Al-Insyirah di pertemuan lalu kita sudah membahas bagaimana Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi Al-Quran itu adalah karakter, Al-Quran itu adalah sifat yang harus kita masukkan ke dalam diri kita. Kita mengambil contoh di pertemuan lalu doa bebas hutang yang pernah Rasulullah ajarkan kepada Abu Umamah dalam hadis riwayat siapa ya waktu lalu tuh? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sunan Abu Dawud nomor hadis 1555. Kita membahasnya. Ada orang yang baca doa itu
bahkan 1000 kali, tapi utangnya nggak selesai-selesai juga gitu. Kenapa? Karena memang sebetulnya doa itu adalah karakter. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya, jadi bebas hutang dan kebahagiaan hidup itu ada di nomor 7 dan nomor 8, tapi nomor 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu adalah keseluruhannya adalah lapangnya dada, ya, lapangnya dada. Ini sudah kita bahaskan ya pertemuan lalu Pak ya. Ya, itu adalah lapang dada. Dan ibu dari semuanya adalah hammi dan hazan, yaitu rasa cemas dan rasa sedih yang rupanya merupakan strategi paripurnanya iblis. Kita membahas itu di pertemuan lalu, Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-17, yaitu masa depan, masa lalu, kanan dan kiri. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi lapang dada itu betul-betul target iblis supaya kita tidak lapang dada. Kenapa? Rupanya karena kalau lapang dada baru Al-Qur'annya masuk. Kalau nggak lapang dada, Al-Qur'annya nggak masuk, seperti gelas yang ditutup seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mau dituang kayak apa juga nggak masuk. Masuk kiri, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Al-Quran surat ke-7 ayat yang kedua, surat Al-A'raf ayat yang kedua. Kalimat Allah, Kitabun unzila ilaika falayakun fi sadrika haraj. Ini adalah kitab yang diturunkan kepada engkau, maka jangan sampai hatimu sempit. Ya. Kitabun unzila ilaika falayakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Agar kamu bisa memberi peringatan dengan Al-Quran itu, dan agar orang-orang beriman bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Syaratnya dadanya lapang. Ya, syaratnya dadanya lapang. Makanya orang kalau dadanya sempit, biar diomongin Al-Quran kayak gimana juga, di ngaji sana ngaji sini, dadanya sempit aja. Ya, nggak masuk. Seperti tutup ini, dia dituang kayak apa juga nggak masuk. Tapi begitu kebuka walaupun sedikit, masuk. Lapang dada. Litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Agar bisa memberi peringatan kepada manusia dan agar orang beriman bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Syaratnya dadanya jangan sempit. Sempit. Makanya aneh ya, kita lihat banyak orang ngaji sana sini tapi tidak bahagia, ngaji sana sini tapi dadanya sempit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pengantar untuk masuk kepada surat yang luar biasa, yaitu surat Asyrah atau Al-Insyirah. Ya. Dalam Ratibul Mushaf, dalam urutan Mushaf ada di setelah surat Ad-Duha. Bahkan sebagian sahabat mengatakan bahwa surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah ini masih satu surat, gitu ya. Masih satu surat karena kesinambungannya. Oke, kita masuk sekarang kepada surah Asyrah. Ya, pelan-pelan insya Allah kita masuk. Mudah-mudahan Allah izinkan kita mengambil hikmah pelajaran besar dari surah Al-Insyirah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kalimat alam nasyrah, ya, alam nasyrah laka sadrak. Dari sini saja sudah kelihatan betul bahwa yang melapangkan dada kita itu bukan kita. Alam nasyrah laka sadraka, bahkan kepada Rasulullah, ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu? Ya. Kita tuh nggak bisa ngelapangin dada kita sendiri. Kenapa? Karena kelapangan dada itu bukan sekedar bukan sekedar lip service, ya. Banyak orang, saya sudah maafin sih, tapi kalau inget lagi jadi kesel lagi. Saya udah maafin sih, tapi kalau ketemu belum deh, nggak mau deh. Bukan itu. Ya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu? Ya. Jadi kalimat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu? Yang pertama, bahwa lapang dada itu emang barter sama Allah, tukeran. Lapang dada itu tukeran. Kita sendiri nggak bisa, nggak mampu kita melapangkan dada. Atau gini, saya lompat dulu ya kepada kata-kata wadoa. Nanti kita sampai ke situ, nanti kita balik lagi ke situ. Kepada barter. Saya mau ini dulu. Ini faktor yang sangat ajaib dalam surah Al-Insyirah, Bapak Ibu. Yaitu kata-kata wadoa. Wa wado'na anka wizrak. Ya. Wa wado'na anka wizrak. Pada ayat keduanya ya. Nanti kita balik ke ayat pertama. Wa wado'na anka wizrak. Ini luar biasa menurut saya. Ini layak jadi
Ini layak jadi penemuan abad ini untuk dunia psikologi. Kata-kata wadoa ini. Ya. Kenapa? Kalau kita baca terjemahan, bukankah kami yang telah mengeluarkan bebanmu? Ya. Terjemahannya gitu Pak ya. Bukankah kami yang telah Alam Nasrah, ayat kedua. Iya, menurunkan dia bilang ya, menurunkan. Dan kami telah menurunkan bebanmu darimu. Ya. Ini mohon fokus sedikit Bapak Ibu. Ini menurut saya keajaiban, dahsyat ya, luar biasa. Kata-kata wado'a, wa wado'na anka wizrok itu dari dirimu gitu ya. Wa wado'na anka wizrok. Wado'a itu sebetulnya asli katanya, ya, akar kata asli yang dipakai di dalam terminologi bahasa Arab dan Al-Quran sebetulnya adalah persalinan. Seperti seorang wanita melahirkan tuh, keluar bayinya, itu wado'a. Diambil dari sulasi mujarrad namanya wado'a, 3 huruf wado'a. Maka itu kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, bagaimana kata-kata wado'a itu dipakai. Jadi dari sini kita paham maksud Allah pakai kata ini di surat Al-Insyirah itu, wa wado'na anka wizrok itu seperti apa sih? Ya, tergambar. Itu hebatnya Quran ya, itu hebatnya Quran. Jadi Quran surat ketiga ayat 36 ketika istri dari Imran atau Hana melahirkan anaknya. Ada 3 kali kata-kata wado'a di sini dipakai ya, dalam surah Ali Imran. Tadi oleh Ustadz Imam kita juga dibacakan surah Ali Imran awal juz yang keempat itu. Nah sekarang surah Ali Imran ayat ke-36. Kalimat Allah begini. Falamma wado'atha. Nah ini dia wado'a ya. Sebentar. Oh ini sama kok, ini lebih besar. Falamma wado'atha. Falamma wado'atha. Satu. Falamma wado'atha. Qalat rabbi inni wado'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wado'at. Ya, 3 kali kata-kata dipakai wado'a. Kata-kata wado'a dipakai. Ya. Wado'a. Wa wado'na anka wizrak. Ya. Surat ketiga ayat 36. Falamma wado'atha qalat rabbi inni wado'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wado'at. Ya. Jadi persalinan, melahirkan. Wah, Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon fokus bersama dengan saya Bapak Ibu. Luar biasa ya. Sekarang itu di dunia barat, di dunia modern ini, sekarang lagi sangat populer apa yang namanya forgiveness healing ya. Dan itu harganya mahal sekali tuh, terapi untuk bisa healing dengan forgiveness. Segala macam penyakit sembuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, sembuh. Penyakit yang aneh-aneh, penyakit tulang belakang, sini itu macam-macam, ya, macam-macam. Nah, ini saya punya beberapa literatur yang saya jadikan referensi. Ini nggak banyak, hanya ada beberapa saja. Ya, luar biasa. Ini isinya macam-macam. Ini di dunia barat ya. Yang terhebat dari itu semua ada 2 nih. Ya, ini Forgiveness, the greatest healer of all nih bukunya. Luar biasa. Ini kasus-kasus segala macam kesembuhan itu. Kalau Bapak Ibu berkenan beli bukunya, saya rasa masih banyak ya. Kalau pesan-pesan di online itu. Ya, Forgiveness, the greatest healer of all. Ya, penyembuh terbaik dari semuanya. Dan yang kedua, ini New York Times bestseller ini, Bapak Ibu, ya. The Gift of Forgiveness. Sama juga banyak cerita tentang bagaimana seseorang itu dengan memaafkan itu sembuh. Ya, memaafkan sembuh. Kemarin Sabtu Minggu lalu, jadwal kajian Maghrib di Depok 2 Tengah. Ya, Masjid Bahrul Ulum, Depok 2 Tengah. Karena datangnya lebih cepat, Margonda sudah mulai ganjil genap ya. Kebetulan ganjil jadi lancar. Ya, biasanya macet lancar. Jadi nyampainya duluan. Saya nyampe duluan. Karena nyampe lebih dulu ngobrol sama ketua DKM-nya. Dia cerita, "Ustadz, ya. Saya nih sebetulnya baru sembuh, Ustadz." "Sembuh dari mana?" 8 bulan ini saya sakit bisul. Tapi bisulnya nggak biasa.
karena awalnya gede banget gitu, terus dioperasi, diambil inti bisulnya itu, terus menyebar ke seluruh tubuh. Ya gede-gede ini bekas-bekasnya masih ada, dia bilang gitu. Saya nggak berani keluar rumah, saya nggak itu, ya, nggak dibawa kemanapun, katanya darah kotor ini itu, tapi nggak sembuh juga. Kemudian di tengah putus asa itu, saya berpikir pulang kampung deh, mumpung PPKM lagi dibuka gitu. Pulang kampung dia setelah hampir 3 tahun nggak pulang kampung. Rupanya di kampung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disambut oleh kakaknya, ya, nangis-nangis gitu. Rupanya ada satu permasalahan di antara mereka yang dia sendiri nggak sadar. Jadi kakaknya merasa dia pulang kampung itu ingin memperbaiki semua itu, padahal dia pulang kampung sekedar aja, ya. Sekedar aja, begitu pulang kampung dipeluk sama kakaknya ini, nangis-nangis, selesai. 2 minggu kemudian sembuh, Pak. Nggak ada apa-apa. Sembuh aja udah. Cuma butuh waktu 2 minggu, dia bilang. Nah, dia bilang, wah ini betul-betul seperti yang Ustadz ajarkan katanya. Padahal saya nggak sengaja datang ke sana itu. Ya. Rupanya forgiveness itu memang luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Ini bukan hanya sekedar cerita-cerita lalu, tapi ini adalah scientific proof. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi dunia Barat tidak punya formula yang tuntas terhadap forgiveness itu. Sampai-sampai ada jargon di dunia Barat itu, dunia psikologi Barat dan dunia medis itu, forgiving is not forgetting. It's not necessary forgetting. Maafin boleh, nggak lupa nggak apa-apa gitu. Maafin aja. Tapi Islam, Al-Quran punya solusi yang tuntas. Maka tadi saya katakan, harusnya ini jadi penemuan abad sekarang nih untuk dunia psikologi dan dunia medicine, ya, kesembuhan, healing. Kenapa? Karena kalimat wadoa ini, Bapak Ibu. Wadoa, luar biasa kalimat ini, luar biasa saya. Kenapa? Dengan kalimat wadoa ini konsekuensinya, ya, konsekuensinya kalau pengen mendapatkan manfaat dari memaafkan tadi, lapang dada tadi, dengan segala macam kemanfaatan yang luar biasa. Saya katakan Al-Quran itu, dulu saya berpikir Al-Quran dan Sunnah penting. Sekarang saya pikir Al-Quran dan Sunnah nomor 2 pentingnya. Loh kok berani ngomong gitu Ustaz? Kenapa? Karena yang lebih penting adalah membuka dada kita. Ya kan? Orang kalau dadanya nggak kebuka, belajar Quran, belajar Sunnah, hadis-hadis ini, jadi arogan, Pak. Jadi arogan. Iya. Yang penting di atas semuanya. Maka itu kepada semua manusia yang hidup di atas muka bumi, pada gilirannya dia harus bisa memaafkan. Termasuk Rasulullah, nanti kita ambil contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, harus bisa memaafkan. Ya. Harus bisa melapangkan dadanya. Kalau nggak bisa. Litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Quran surat ke-7 ayat kedua tadi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam kalimat wadoa itu terkandung makna yang luar biasa, bahwa yang namanya memaafkan itu seperti persalinan, melahirkan. Ya, seorang ibu melahirkan, ini filosofi luar biasa, filosofi hebat sekali, Bapak Ibu, filosofi dahsyat. Seorang ibu mengandung 9 bulan kan membawa beban berat itu, ya. Makan nggak enak, tidur nggak enak, jalan nggak bisa, nggak enak, ya. Kesini nggak enak, kesana nggak enak. Begitu beban ini dilahirkan, dikeluarkan pada saat persalinan, maka kata-katanya wadoa tadi itu, begitu dia dikeluarkan, beban itulah yang dia sayangi. Beban itulah yang dia sayangi. Maksudnya, kita bawa beban nih di dalam hati kita, marah, kesel kepada seseorang, beban, seolah-olah seperti seorang ibu yang membawa beban berat 9 bulan tadi itu. Ya. Untuk bisa melapangkan dada, maka kita harus menyayangi dia layaknya seorang ibu tadi, mengeluarkan beban beratnya dan menyayanginya. Jadi kalau Bapak Ibu praktekkan memaafkan dengan kata-kata wadoa ini, ya, maka orang yang paling menyakiti kita, ya, dialah yang harus sering kita doakan. Orang yang paling menyakiti hati kita, dialah yang harus sering kita berikan kebaikan, Bapak Ibu. Ya.
Hanya dengan begitulah kita bisa merasakan manfaat yang optimal dari lapang dada ini. Selebihnya kurang. Paling 70%, 80%. Ya. Saya waktu umroh masih jalan, ya, selalu kalau bawa jamaah umroh di Masjidil Haram, hari setelah umroh, hari keduanya di Masjidil Haram, ngambil tempat di rooftop. Saya bagi kepada para jamaah tuh, saya minta travel menyiapkan buku catatan kecil gitu ya, dan pulpen, ya, bagi ke seluruh jamaah. Ya. Ada 50 sekian jamaah, siapkan semuanya, satu-satu diberikan. Ya. Tujuannya di rooftop itu, saya bilang ke jamaah, Bapak Ibu, ini adalah kesempatan Bapak Ibu semua untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, ya, di tempat ini, di tempat yang paling mulia di seluruh bumi, ya, yaitu apa? Mendoakan orang yang paling menyakiti Bapak Ibu semua. Di situ. Jangan doain kita melulu. Kita lagi, anak kita lagi, cucu kita lagi, kita melulu. Enggak. Nabi Ibrahim mendoakan orang lain. Tadi imam kita membaca tentang Nabi Ibrahim, ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakah fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, pada ayat 126 dari surat Al-Baqarah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim ketika meninggikan bangunan Ka'bah bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim, tapi beliau hanya meninggikan saja. Ketika meninggikan bangunan Ka'bah itu, beliau berdoa. Ya, ini sunnah, begitu melakukan satu amal soleh, doa, amal soleh, doa, amal soleh, doa. Itu sunnah Al-Quran. Begitu selesai bangunan tersebut, berdoa. Tapi doanya bukan untuk dia, tapi untuk orang lain yang bahkan belum dia jumpai di Makkah itu. Kalimatnya begini. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa atarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Ya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki kepada siapapun yang tinggal di atas bumi ini nanti. Beliau belum pernah ketemu orangnya. Siapa orangnya, siapa yang akan datang ke sini, bagaimana perangainya, apakah sok tahu, apakah ini, apakah itu, apakah kurang ajar, enggak. Semuanya didoain, Pak. Ya. Itu pelajaran luar biasa. Ya. Pelajaran luar biasa. Jadi di Mekah itu, di tempat yang paling mulia itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, justru mendoakan orang lain. Ya. Jadi ini pengalaman nih Pak dari bawa jamaah umroh itu, rencana cuma 20 menit di rooftop itu untuk mendoakan orang lain. Doanya tertulis ya kepada si Anu misalnya, kepada mantan suami gitu ya, kepada mantan istri, wah banyak macam-macam tuh ya, macam-macam. Terus nanti suratnya dilipat, kalau mau dikasih ke saya boleh, saya simpen ya, untuk simpen aja, nggak diapa-apain, atau kalau tidak juga nggak apa-apa. Semua ngasih, buat ini simpen aja sama Ustadz deh gitu, kira-kira begitu. Wah, dari 20 menit Pak, 45 menit belum selesai. Ya, yang lama rupanya nangisnya. Ada ibu-ibu, Ustadz nggak bilang sih kalau gini kan kita bawa tisu, gitu ya. Tapi memang luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan banyak cerita setelah itu, setelah pulang umroh, ya, setelah pulang umroh luar biasa. Ada orang yang 6 tahun bermusuhan secara bermusuhan dengan teman bekas kantornya, sejawatnya. Ini udah pensiun ibu ini. 6 tahun Pak. Setiap kali ketemu, setiap kali ada event, acara atau apa itu, yang nggak pernah bersapa-sapa gitu. Ya, dulunya kawan gitu, nggak pernah bersapa-sapa gitu. 3 hari pulang umroh, orang itu datang ke rumahnya dia. Minta maaf, nangis-nangis menyelesaikan semuanya. Bilang ke saya, Ustadz 3 hari itu. Bapak Ibu, 3 hari. Ini bukan bukan wah begini, enggak. Itu karena apa? Karena Allah memberikan kelapangan dada. Ya. Tergantung tulus apa enggak kita mendoakan di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dikeluarkan itu disayangi. Itu memaafkan yang beneran, ya. Yang menyelesaikan itu, yang menyelesaikan. Kalau belum tuh. Belum sampai bisa menyayangi, belum. Cuma sekian persen saja. Wa wada'na anka wizrak. Ya. Wa wada'na anka wizrak.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya katakan di awal, semua manusia ini, kita semua ya, itu punya kewajiban memaafkan. Maka kadang-kadang begini, maaf, saya kembali ke depan dulu ya. Maka kadang-kadang begini, mana tadi? Kembali ke depan. Alam nasyrah laka sadrak. Maka kadang-kadang begini Bapak Ibu, kita suka berpikir, ini dia. Kita suka berpikir, kenapa saya dititipi ya dalam kehidupan saya ini, orang kok nggak ngertiin saya, orang kok nggak memahami saya, orang kok menipu saya, orang kok begini saya, ini, nah itu ya. Kalau dengan perspektif ini, dengan perspektif surat Al-Insyirah ini, ya, orang-orang itu justru membawa kesempatan buat kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi, ya. Yang dicontohkan oleh para nabi, Bapak Ibu yang dirahmati. Al-Quran ini kan contoh. Al-Quran ini contoh. Al-Quran ini perintah baik yang langsung tersirat maupun yang tersurat. Seperti alam nasyrah laka sadrak, ini khitabnya kepada nabi, tapi itu tersurat perintahnya untuk kita. Kalau enggak, untuk apa kita baca? Ya. Baca-baca aja dapat pahala aja. Pahalanya 10 kebaikan 1 huruf, tapi pahala itu nanti di akhirat. Kalaupun ada sekarang, dia hanya barokah pahala saja. Tapi yang sesungguhnya adalah membuka Al-Quran, menjadikan dia metode hidup. Yang sesungguhnya metode hidup, Bapak Ibu. Jadi semuanya isi Quran itu adalah metode hidup, baik tersirat maupun tersurat. Nah, alam nasyrah laka sadrak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita tidak bisa, maka kalimatnya alam nasyrah, bukankah kami ya yang telah melapangkan dadamu untukmu. Kenapa? Karena kita nggak bakal bisa. Ya, kalau kita pengen dapat respect dari anak-anak kita, ya, kalau Bapak Ibu terapkan aturan ini harus begini, harus begitu, ketahuilah tidak akan berhasil, Bapak Ibu. Kalau Ustadz berani ngomong gitu, banyak jamaah curhat ke saya. Ada seorang jamaah nih di Tangerang, ya, aktif sekali, ya, aktif sekali. Jamaah di Masjid Al-Ukhuwah Palem Semi, Tangerang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kajian dia datang ke saya, Ustadz minta waktu sendiri dengan Ustadz boleh nggak? Boleh, Bu, silahkan. Curhat apa? Ustadz, saya punya anak 3. Anak saya ini secara ukuran duniawi jadi semua. Ada yang kuliah di Inggris, ada yang lulusan UI, ada yang lulusan ITB, kerja di ini, jadi semua. Ya, jadi semua. Tapi ada satu ganjelan saya. Saya rasanya tidak rela mati sebelum ganjelan ini selesai. Apa, Bu? Ketiga anak saya ini nggak pernah mau ngomong sama bapaknya. Demikian pula bapaknya. Kenapa, Bu? Mulai nangis si ibu nih ceritanya. Kenapa? Memang suami saya tuh keras dari dulu ke anak-anaknya. Disiplin, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini belajar harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, harus begitu. Jadi memang kelihatan itu anak-anak dari segi duniawi itu. Tapi dari segi hubungan psikologis nol besar. Apa, Ibu? Gimana ya caranya, Ustadz? Saya khawatir saya mati sebelum ini selesai. Ya. Anak-anak tuh dendam sama bapaknya. Bapak Ibu. Ini nggak 1-2 nih cerita seperti ini, nggak 1-2. Ya. Secara dunia berhasil, Anda kuliah di ITB, mungkin UI, S2 di Inggris, di mana di Amerika, tapi secara kebahagiaan nggak punya. Nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Anda ingin dapat respek yang sesungguhnya dari anak-anak, ya, banyak-banyaklah memaafkan. Banyak-banyaklah memaafkan. Ya, sehingga kasih sayang yang timbulnya itu kasih sayang. Jadi respek bukan takut. Cinta, ini cinta. Memaafkan. Ya. Jadi mungkin hidup kita tuh sudah enak semua, nggak ada orang yang menipu kita, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Tahu-tahu kita punya anak, nggak bisa, sulit diatur atau nggak mau respect. Artinya Allah titipkan supaya kita bisa memaafkan lewat anak-anak kita itu. Ya.
Lewat anak-anak kita itu. Kenapa? Karena semua orang harus memaafkan pada akhirnya, pada ujungnya. Seorang nabi saja memaafkan, Rasulullah memaafkan. Dipaksa dalam tanda kutip untuk memaafkan. Sayyidina Abu Bakar dipaksa dalam tanda kutip untuk memaafkan. Maka itu kalimatnya barter. Ya, barter. Bapak Ibu, ini ayat luar biasa. Quran surat ke-24 ayat 22. Ya, ini selalu menjadi pegangan saya. Ya, jadi pegangan kita bahwa kita tuh barter. Kita sulit loh, memaafkan beneran tuh susah. Ya, susah. Ya, dan biasanya yang paling sulit itu adalah orang yang dekat. Orang yang dekat. Mantan istri tadi saya katakan ya, mantan suami, orang bercerai, susah. Memaafkan itu susah. Ya, anak dan lain sebagainya. Jadi kalimat Allah di situ Quran surat 24 ya, surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah, dan janganlah orang yang memiliki kelapangan harta atau rezeki di antara kalian bersumpah alla yu'tu ulil fadli, untuk tidak lagi memberikan kepada karib kerabatnya, wal muhajirina fi sabilillah, dan orang yang berhijrah. Maksudnya di sini adalah Mistah. Mistah itu ponakan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ayat ini turun asbabun nuzulnya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya ponakan namanya Mistah. Ya, Mistah. Mistah dari kecil Bapak Ibu, dari lahir oleh Sayyidina Abu Bakar sudah di cover hidupnya. Karena orang tua Mistah adalah orang tua yang kurang secara ekonomi kurang. Sementara Sayyidina Abu Bakar secara ekonomi sangat berkecukupan. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, udah ini anak jadi tanggungan saya. Mulai dari lahir, pendidikan, makan dan lain sebagainya, tempat tinggal ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar. Mistah nikah pun ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar. Punya anak pun Mistah ditanggung semuanya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai pada suatu ketika Bapak Ibu, Mistah juga sudah hijrah ya, ikut bersama Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, makanya muhajirin fi sabilillah. Sampai suatu ketika terjadi fitnah kepada anak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan istri dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dituduh selingkuh, Sayyidah Aisyah ya. Dituduh berzina kasarnya ya, dituduh berzina, selingkuh. Yang menghembuskan tuduhan itu adalah tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia memproklamirkan atau menghembuskan tuduhan itu, Mistah ada di tengah-tengah situ. Ya Pak Ibu, ada di tengah-tengah situ. Ya. Sebagian ulama mengatakan padahal Mistah cuma diem aja, tapi ada di situ. Ya. Seolah-olah menjadi legitimasi bagi Abdullah bin Ubay bin Salul ini untuk membuat frame bahwa Aisyah selingkuh. Ya, karena ketinggalan pasukan ya, tahu-tahu dituntun sama sahabat lain, oh, tuh kan bener dia selingkuh tuh. Ngapain aja 3 jam baru ketemu lagi sini ya. Emang Aisyah tuh orangnya begitu, nggak percaya nih ada sepupunya nih si Mistah nih. Ya, di tengah-tengah itu. Mistah mungkin diam aja. Tuh sepupunya Mistah tuh. Nah, gitu ya. Akhirnya merebak tuduhan itu Bapak Ibu. Ketika turun ayat Al-Quran di surat An-Nur juga nanti beberapa ayat mengklarifikasi bahwa Sayyidah Aisyah tidak bersalah. Ketika itu sebagai seorang bapak, sebagai seorang manusia biasa, Sayyidina Abu Bakar bersumpah, saya nggak mau lagi ngasih sepeser pun untuk Mistah. Ponakan yang nggak tahu diri, dari kecil, dari lahir saya cover hidupnya, ikut dia. Lo kan ada di situ Mistah, lo kan keluarga, mestinya lo bela dong sepupu lo ini, si Aisyah ini. Biar gimana juga, lo kan keluarga, lo di situ diam aja. Ya. Saya nggak mau lagi memberikan sepeser pun, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Turun ayat ini Bapak Ibu, turun ayat Al-Quran bukan untuk memberi peringatan kepada Mistah, si ponakan yang nggak tahu diri, tapi untuk memberi peringatan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di ujung kalimatnya tadi itu, ya, di ayat itu tadi, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah Sayyidina Abu Bakar ini memaafkan dan melapangkan dadanya. Ya. Yang hebat adalah pada ujungnya itu, ini barter ya. Kata Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hei Abu Bakar, apa kamu gak suka Allah memaafkan dosa-dosamu?
dengan memaafkan Mistah. Barter. Waduh, kalau kita renungkan ini, ya, kita renungi baik-baik, malu rasanya kita. Kepada Sayyidina Abu Bakar saja Allah ajak barter. Abu Bakar, kamu nggak mau apa Allah mengampuni dosamu? Sayyidina Abu Bakar lo ya, temannya Rasulullah, sahabat yang dipanggil sahabat di dalam gua bersama dengan Rasulullah. Iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Surat At-Taubah itu. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Pengganti Rasulullah, begitu Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi imannya kayak gimana tuh ya kalau dibandingin sama kita. Kepada beliau saja Allah ketengahkan ayat ini, alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apa kamu nggak suka Allah memaafkan dosa-dosamu? Nggak suka kamu, ha? Ya, kira-kira begitu ya. Bapak Ibu, apalagi sama kita. Jadi orang yang datang dalam hidup kita merusak, ya, dalam tanda kutip ya, atau tidak mau respect sama kita, atau membutuhkan meminta kemaafan kita, ya. Orang itu mantan suami, mantan istri kah itu, ya. Atau anak tadi yang tidak mau respect, atau orang lain yang menipu kita, ya. Atau apapun itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah peluang untuk Allah memaafkan kita kalau kita bisa memaafkan dia. Ya, peluang. Allah tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apa kamu nggak suka Allah memaafkan dosa-dosamu? Gitu, ya. Barter. Maka itu kalimatnya alam nasroh. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu untukmu? Kalau kamu sendiri nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kalau kita sendiri nggak bisa. Ya. Dulu sebelum kira-kira beberapa tahun yang lalu, sebelum saya full ngajar seperti sekarang, saya dan istri pernah membuat usaha makanan Jepang. Dulu sebelum Korea, Jepang dulu. Kita berapa? 6 tahun, 10 tahun yang lalu lah kira-kira ya. 8-10 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Masakan Jepang kayak sushi gitu ya. Karena lagi rame itu. Rupanya laku ya. Sampai sekian banyak gitu, ada 5 toko kalau nggak salah. 5 toko. Nah, ada satu kawan saya, ya, kawan sama-sama di pesantren dulu di Ponorogo, ya, datang, rupanya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Anaknya 4 kecil-kecil, mau pinjam duit untuk bayar kontrakan. Berapa kontrakannya? Kontrakannya cuma 500.000 di daerah Cibubur. Ya. Cuma 500.000, nggak punya uang. Saya bilang udah. Kalau gitu kerja aja, ikut kita bangun ini sama-sama. Oh, saya kasih kepercayaan, saya kasih ini, saya kasih uang dipegang ini semua, karena temen. Ujungnya apa? Barangnya dibawa dia, uangnya dibawa dia, barang-barang banyak yang dibawa, segala macam yang kan pindahan gitu ya. Wah, TV flat ini itu segala macam ya, yang inilah luar biasa ya, dibawa. Nah, kalau Bapak Ibu lewat jalan Transyogi ini, di sebelum Shell sana, sebelum Shell sebelah kiri masih ada pelangnya tuh, Suku Fuku. Dulu futsal di situ. Itu restoran restoran kami, Suku Fuku namanya, sebelah kiri. Nah, waktu pindahan itu macam-macam, ada TV, ada ini, ada itu, pokoknya dibawa semua. Uangnya dibawa, barangnya dibawa. Sampai hari ini Bapak Ibu. Untuk maafinnya susah. Maafkannya susah. Ya. Orang teman baik, teman akrab, ya. Teman akrab sekali waktu sama-sama di pesantren Arisalah di Selahung Ponorogo waktu saya SMP ke SMA, ya, selepas SMP, Bapak Ibu. Susah memaafkannya. Sampai hari ini nggak ada kemana, nggak tahu. Nah, yang bisa kemudian membuat kelapangan dada itu adalah, oh iya ya, Allah minta barter. Allah ajak barter kita. Kalau kamu maafin, Allah maafin kamu. Loh, dosamu kan banyak, Doni. Apa kamu orang suci itu? Sayyidina Abu Bakar diajak begitu oleh Allah. Dosamu kan banyak. Kamu nggak mau Allah ngampunin kamu. Barter, Bapak Ibu. Barter. Nah, gitu juga kita dalam kehidupan kita. Silakan kita kaca sendiri masing-masing, Bapak Ibu. Ya, dengan cermin kehidupan di kaca sendiri. Kadang-kadang mungkin ada anak dalam kehidupan kita tadi nggak mau respect, nggak mau ini, sudah disuruh ini, sudah nggak bisa.
Oh, jangan-jangan ini yang Allah kirim untuk saya memaafkan. Bukankah dosa kita banyak? Itu ya. Atau mantan suami, mantan istri, orang bercerai. Ya, biasanya orang bercerai itu di Indonesia saling menyakiti. Ya, saling menyakiti. Bawa anaknya supaya jangan ketemu istrinya, bawa anaknya kabur supaya jangan ketemu bapaknya. Macam-macam Bapak Ibu. Ya, jadi oleh Allah dikirimkan orang-orang ini seperti Sayyidina Abu Bakar dan Mistah tadi itu untuk alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kamu enggak suka Allah memaafkan kamu dosa-dosamu? Ya, barter. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami bukan kita, bukan saya sendiri, bukan Anda sendiri, bukan individu kita mah enggak sanggup. Enggak sanggup. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Wa wada'na anka wizrak, tadi kalimat kedua sampai menyayangi Bapak Ibu. Nah, jadi caranya saya bisa memaafkan itu si teman saya ini. Teman saya itu saya doakan setiap malam. Ya Allah, mudah-mudahan dia punya usaha yang baik sekarang. Mudah-mudahan dia cukup uangnya. Ya Allah, mudah jadikan anaknya hafiz Quran. Sebagaimana yang saya pengen untuk diri saya berikan dulu untuk dia. Sebelum doain saya doain dia dulu. Dalam waktu-waktu yang paling baik, kebangun malam qiyamul lail, sebelum doain saya, doain dia dulu. Saya doain dia dulu. Ya. Disitulah. Sampai hari ini nggak ketemu. Bukan berarti kita harus berbaik, tidak. Tapi ini soal urusan di dalam dada kita. Ya. Dada kita. Kemarin waktu memberikan pelajaran ini lewat Zoom, ada banyak ibu-ibu yang WA ke saya tuh. Ya. Di antara WA yang menarik itu tanya begini, apakah artinya kita harus berbaik-baikan Ustadz dalam memaafkan? Oh, belum tentu. Umpamanya ada orang punya ditipu ya. Kemarin bulan lalu saya cerita, ini jamaah di Depok Bapak Ibu. Ya. Uang pensiun suami istri sudah diniatkan. Kita kumpulin uang pensiun, uang tabungan dikumpulin berdua. Pengen beli rumah yang agak kecil, rumah ini biar dipakai anak-anak. Pengen beli rumah agak kecil di kampung biar bisa ngaji. Pengen naik haji semua anak cucu mantu gitu ya. Dan setelah itu udah tinggal di kampung. Rencana mereka berdua. Tahu-tahu karena masih nunggu jadwal haji, tahu-tahu ada seorang ustadz datang ke bapak ini ya. Pak, saya punya bisnis nih, investasi begini, nanti 2 kali lipat sekian, nggak lama kok, cuman sekian waktu. Si bapak ini meyakinkan ke istrinya, udah kita ini aja dulu ke ustadz ini, masa ustadz bohong begini dan lain sebagainya. Akhirnya dimasukin tuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai hari ini nggak ada. Sampai istrinya stroke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah hampir 12 tahun setelah mereka pensiun, stroke istrinya. Ya. Si bapak ini merasa bersalah. Karena apa? Karena yang ngajak uang itu supaya ditaruh ke sana, beliau ini ya ke saya curhat itu, Pak Agus ya, curhat. Ya, saya bilang, Pak, memang nggak ada jalan lain kecuali alam nashrah laka sadrak, memaafkan, mendoakan. Tapi enak banget dia Ustadz kalau gitu. Enggak. Bapak mau minta bikin laporan ke polisi, silahkan. Tapi bapak kan sudah kalah uangnya nih udah kalah. Jangan kalah lagi di sini. Itu ya. Uangnya kan sudah kalah, jangan kalah lagi di sini. Maksudnya Ustadz, di sini maafkan. Doakan yang terbaik, bayangkan wajahnya si Ustadz yang menurut bapak menipu itu, bayangkan wajahnya dengan baik. Ya Allah, berikan beliau hidayah. Ya Allah, berikan. Nggak apa-apa. Kalau soal ini mau bikin laporan polisi, bikin aja. Minta aja, nggak ada masalah. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa memaafkan itu artinya harus berbuat baik seperti itu. Tidak juga, Bapak Ibu yang dirahmati. Ini urusan di dalam kita, ya. Urusan di internal kita. Oh gitu Ustadz? Iya Pak. Silahkan bilang sama istri Bapak. Pasti ada persoalan nyangkut di situ. Oh iya pasti Ustadz ini. Nah itu, ya. Bapak Ibu. Ya. Jadi si ibu yang WA saya itu, apakah berarti kita? Tidak. Umpamanya seorang bercerai ini, ya, suaminya atau istrinya ini ya kurang baguslah akhlaknya itu. Apakah berarti kalau memaafkan itu kita harus oh ya baik-baik? Tidak juga. Yang salah tetap salah. Yang nggak benar tetap nggak benar. Ya, tapi di sini selesai. Ya, itu selesai. Ya.
untuk kita. Nah, kadang-kadang orang berpikir susah memaafkan itu karena dia berpikir untuk diri orang itu, padahal enggak, untuk kita. Ya, untuk kita sendiri. Ada satu kasus lagi, seorang ibu, saya pernah cerita apa belum ya di sini, lupa saya. Seorang ibu kanker ginjal. Kenapa? Rupanya dendam sama suaminya. Suaminya mana? Suaminya udah meninggal beberapa bulan yang lalu, sekitar 8 bulanan lah waktu itu ya. Waktu itu 8 bulanan suaminya meninggal. Rupanya ketika wafatnya suami itu, ya, hari wafatnya si suami itu, datang seorang wanita menenteng anak kecil 2 orang. Di hari wafatnya itu. Di hari wafatnya itu. Wanita ini bilang, mohon maaf Bu, ya, ini pesan almarhum, bahwa kalau saya ada apa-apa, tolong anak-anak dibawa, kenalkan sama abang dan kakaknya di sana. Pesan almarhum dilaksanakan. Rupanya istri mudanya. Wah, dendamnya luar biasa ibu ini. Ini sekian tahun Ustadz saya dibohongin, saya di ini sekian tahun saya nggak tahu. Wah, ya. Sekarang orangnya di mana Bu? Ya udah meninggal sih. Wah, orangnya sudah meninggal, tapi dendamnya masih ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sama seperti tadi, susah memaafkan, tapi enak aja kan bilang, udahlah maafkan Ma. Anaknya juga bilang gitu, sudahlah Papa sudah wafat, sudah ini, sudah orangnya udah meninggal, enak aja dia bohongin saya, terus saya harus maafin sekarang gitu. Jadi susah karena kita berpikir kalau kita memaafkan untuk dia. Tidak, sama sekali tidak. Kita memaafkan itu untuk kita. Alam nasyrah laka sadrok, laka sadrok. Ya, untuk kita. Untuk kita. Jadi kita tadi prinsipnya sudah kalah di arena itu, sudah dibohongi sekian tahun, kan kalah dalam tanda kutip ya. Ini dalam pikirannya si ibu itu sudah kalah lagi yang nomor 2 di sini. Kalau ibu sekarang sakit, harus terapi, harus ini, harus itu, kan nggak bisa main sama cucu, sama anak, nggak bisa bahagia menjalani sisa kehidupan ibu. Tapi coba kalau ibu sehat, ya, main sama cucu, main sama anak, kan bahagia. Ya, syaratnya memaafkan. Rupanya bisa Bapak Ibu, sembuh total. Sembuh total. Ya, the greatest healer of all dari itu ya, forgiveness Bapak Ibu yang dirahmati. Jadi alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan kepada engkau dada engkau, ya, dadamu Bapak Ibu, ya. Jadi orang-orang terdekat yang bisa betul-betul memberikan dampak sakit kepada diri kita yang masif, ya, yang luar biasa, itu orang dekat. Biasanya orang yang dekat atau orang yang pernah dekat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada ekspektasi. Nanti kita sampai ke situ. Jadi tukarkan kepada Allah, barter, Allah ajak barter, kita tuh nggak rugi sama sekali. Kalau saya barter sama Pak Erik misalkan, Erik, ayo kita barter handphone yuk. Saya punya handphone, Pak Erik punya handphone. Ini milik beliau, ini milik saya. Sama-sama miliknya, gitu. Barter. Kalau gini sama-sama win-win kalau kualitasnya sama. Tapi dengan Allah, yang kita punya Allah semua. Ya kan? Yang kita miliki sampai hari ini itu milik Allah semua. Terus Allah ajak barter, di mana ruginya kita? Karena kan bukan punya kita. Bukan punya kita. Ya. Kalau kita menikah, kemudian gagal, akhirnya bercerai, ya, mantan suami atau mantan istri ini kelakuannya kurang bagus, keluarganya ini itu menyisakan dendam dan lain sebagainya. Bukankah masa-masa itu, bukankah suami atau istri yang dititipkan kepada kita mengarungi kehidupan sekian tahun itu, bukankah itu dengan izin Allah? Ya kan? Bukankah itu dengan izin Allah? Maka ujung-ujungnya tauhid nih Pak, Bapak Ibu, memaafkan ini. Anak kita mungkin gak bisa respect sama kita, dibilangin begini gak ini, dibilangin begitu gak ini. Ya. Kalau kita maafkan, bukankah Allah yang titipkan kepada kita itu anak, bukan milik kita? Itu. Ya. Jadi memang betul-betul gak ada ruginya sama sekali, karena memang bukan milik kita yang dibarter itu, yang diajak barter itu Bapak Ibu. Ya. Sekarang jam 6, sedikit lagi ya. Wado'na anka wizrok, ini sudah tadi ya, dari kata-kata wado'a itu melahirkan, jadi harus disayangi, itu terapi untuk kita. Orang yang paling kita benci, kalau kita doakan dengan sebaik-baiknya, semakin tulus semakin lega, ya, semakin tulus semakin lega.
Silahkan coba sendiri masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siapapun itu, doakan secara baik. Apa yang kita pengen untuk kita doakan untuk dia, semakin tulus kita akan semakin lega. Seperti orang tadi itu melahirkan. Wa wada'na anka wizrak. Ya, doakan. Jadi semakin memaafkan, semakin menyayangi. Ya, sama dengan semakin menyayangi, sama dengan semakin bahagia, dan sama dengan barter kepada Allah yang merupakan tauhid. Itu rumusnya, ya, tauhid. Ya. Apa kita nggak percaya sama Allah? Allah tuhibbuna ayaghfirallahu lakum tadi surat 24 ayat 22. Ya. Kalau kita jadi gini Bapak Ibu, kadang-kadang orang tuh sholat, wah pokoknya percaya kepada Allah, pengen masuk surga, pengen ini, pengen itu. Tapi Al-Quran sebagai rumus kehidupan jauh dari dia jalankan. Itu problem tuh. Ya, problem. Secara simbolik sudah dapat, ya, lakukan ini, lakukan itu, tapi Al-Quran ini kan rumus kehidupan tadi. Bukan sekedar baca-baca oke. Itu pahalanya luar biasa, baca ulang-ulang, hafalkan, itu pahalanya sudah. Tapi rumusnya itu. Saya mengistilahkan Al-Quran itu kira-kira biar gampang ya Bapak Ibu. Seperti resep bikin bakwan. Masukkan tepung 1 kilo. Masukkan telur 3 butir. Ya, maaf ini cuma ngacak-ngacak aja Bapak Ibu ya. Masukkan telur 3 butir. Ini tulisannya tuh ya. Masukkan terigu 500 gram misalnya. Masukkan telur 3 butir. Masukkan baking soda sedikit. Masukkan air, masukkan sayuran ini itu bla bla. Kemudian campur, kemudian diaduk, goreng. Ini resep ini kita baca selama tidak dilakukan, bakwannya tidak akan pernah ada Bapak Ibu. Bedanya Al-Quran, resep ini dibaca dapat pahala. Kalau resep masakan tadi dibaca kan nggak dapat pahala kan, nggak dapat apa-apa. Cuman hafal aja, kita tahu cara bikin bakwan, saya tahu step ini, tapi tidak pernah dilakukan, bakwannya tidak pernah ada. Bapak Ibu, nggak pernah ada hasilnya. Tapi begitu dilakukan, oh masukkan ini, masukkan ambil terigunya, masukkan telurnya, masukkan ini, masukkan aduk, goreng, kita nikmati bakwannya, dapat pahalanya. Baca resep tadi itu, Bapak Ibu. Itulah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Resep harus kita lakukan. Itu harus kita lakukan. Kalau nggak dilakukan, nggak dapat Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Nah, secara ilmu pengetahuan luar biasa rupanya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ketika seseorang stres, ini HPA aksis namanya. Ini adalah satu rumus hormonal dalam kehidupan kita, dalam tubuh manusia. HPA itu diambil dari singkatan hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Ini adalah 3 kelenjar. 3 kelenjar bergabung menjadi satu. Ini sangat kuat, bahkan lebih kuat, mohon maaf ya, dari rangsangan seksual. Rangsangan seksual itu Bapak Ibu, itu cuma melibatkan 2 kelenjar. Kelenjar hipotalamus dan kelenjar gonad atau kelenjar yang ada di alat vital masing-masing. Kalau wanita ovarium, kalau laki-laki adalah testis. Cuma 2 kelenjar rangsangan seksual itu. Sexual arousal itu. Cuma 2. Nah, tapi kalau stres 3 kelenjar. Kelenjar total ada 9 ya, mulai dari hipotalamus, pituitari, pineal, kelenjar tiroid, kelenjar timus ya di dada kita. Kalau kemudian pankreas itu termasuk kelenjar adrenal ada di atas ginjal kita. Kemudian kelenjar gonad yang ada di alat vital masing-masing manusia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu seseorang stres tadi, ketidakmampuan memaafkan itu adalah stres yang berkepanjangan ya, maka hipotalamus, pituitari, dan adrenal, kelenjar ini 3-tiganya langsung bekerja. Karena ini dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Hipotalamus, pituitari, adrenal. Ya, 3 itu. Apa yang terjadi? Kemudian HPA ini, rangkaian ini mengeluarkan hormon yang namanya kortisol, Bapak Ibu. Nih, ya, kortisol. Mungkin dari jauh nggak terlalu kelihatan ya, kortisol. Saya tulis aja di sini, kortisol. Nih, ini kortisol nih di sebelah kiri, kortisol. Dan apa yang terjadi ketika kortisol itu keluar?
membanjiri seluruh tubuh kita, ya, ketika kita stres tadi itu, ketika kita tidak bisa memaafkan tadi itu, ketika dada kita sempit tadi itu, yang pertama dia lakukan ini gambarnya ini, mungkin ibu-ibu nggak terlalu kelihatan ya, menekan imun sistem tubuh kita, gitu. Imun sistem tubuh kita. Kenapa? Karena ini seperti kereta nih, kortisol nih. Kalau kereta sudah lewat, yang lain berhenti dulu. Mau presiden kayak lewat, berhenti juga. Kalau nggak ditabrak sama kereta. Kortisol seperti itu Bapak Ibu. Kalau kortisol sudah bekerja, yang lain berhenti. Karena 3 kelenjar sekaligus. 3 kelenjar sekaligus. Bayangkan tadi ya, rangsangan seksual 2 kelenjar saja. Stres 3 kelenjar. Ya. 3 kelenjar yang bekerja. Hipotalamus, pituitari, dan adrenal. HPA, disingkatnya HPA. HPA aksis namanya. Ya. Karena dia bolak-balik Bapak Ibu. Nah, selain imun sistem kita ditekan oleh hormon kortisol ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, kalau kortisolnya terus banyak dalam tubuh kita, maka dia akan memulai satu sistem yang namanya glukokortikoid. Ya, glukokortikoid. Apa itu glukokortikoid? Sederhana sekali. Glukokortikoid itu adalah mencari gula darah atau glukosa mencari gula untuk disimpan di dalam darah kita. Bahkan mengambilnya nanti pada gilirannya akan menjadi gluconeogenesis namanya. Dalam ilmu kedokteran begitu, gluconeogenesis. Yang itu artinya adalah merubah segala bentuk yang lain menjadi glukosa. Protein dirubah jadi glukosa. Ya, kalau glukosa yang beneran udah pasti diambil. Ini kalau sampai gluconeogenesis, maka semua protein dirubah jadi glukosa. Disitulah pankreas kita tidak sanggup lagi untuk bekerja, mentransformasi dari glukosa menjadi energi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Akhirnya pankreas kita jadi gagal, ya, gagal bekerja. Akhirnya ujungnya kemana-mana. Imun sistem ditekan. Protein yang harusnya menjadi protein akhirnya jadi gula juga. Tergantung lemahnya di mana. Apakah lemahnya di organ jantungnya, apakah lemahnya di organ respiratorinya atau paru-parunya, apakah lemahnya nanti di organ ada yang lemah di organ ginjalnya, ya. Akhirnya cuci darah dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi awalnya dari kelebihan kortisol. Ini, apa Ibu? Ya. Kelebihan kortisol. Maka itu terakhir sebelum terakhir, maka itu ini nanti kita ke sini. Maka itu ini kita lompat saja. Ini ya, ini kelenjar manusia tuh. Sebagian mengatakan 8, sebagian mengatakan 9 karena membedakan antara kelenjar gonad laki-laki dan wanita ya. Dari atas sampai ke bawah. Maka itu Bapak Ibu, di dalam surat ini ya, ada 2 ayat yang sangat terkenal, ya. Ada 2 ayat yang sangat terkenal. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Ya. Ini terkenal ayat ini. Tapi mungkin nggak akan kita bahas secara mendalam, cuma lingkasannya saja. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas. Dari dulu saya dengar ayat ini saya mikir. Kata Allah fa inna ma'al usri yusran. Ini kan alif lam ma'rifah, ini fa inna ma'a al usri, ini alif lam ma'rifah, dan ini nakiroh. Artinya tuh tidak terbatas, nakiroh itu tidak terbatas, sementara ini terbatas. Jadi maksudnya ayat ini mau bilang bersama dengan satu kesulitan ada kemudahan yang tidak terbatas. Dulu sejak saya belajar dan menghafalkan surat ini sejak kecil, saya mikir, berarti satu kesulitan akan ada kemudahan nih. Terus saya mikir-mikir, mana kemudahannya? Kok nggak datang? Ya, mana kemudahannya nggak datang ini? Ya, Bapak Ibu. Dan banyak orang berpikir seperti itu. Saya dulu berpikir seperti itu. Ya. Kenapa? Rupanya kita keliru melihatnya. Karena kacamata tadi itu ya, kacamata. Kita pakai kacamata kita, yang kita anggap kemudahan kalau tiba-tiba ada yang ngasih mobil, wah kemudahan, gitu ya. Yang kita anggap kemudahan kalau tiba-tiba ada yang ngasih sejumlah uang, gitu ya.
Maka kita nggak pernah dapat mana kemudahannya, nggak ada. Yang adanya orang nipu saya, yang adanya orang ini saya gitu ya, kesulitan. Rupanya bukan itu, Bapak Ibu. Fa inna ma'al usri yusron, ya. Itu luar biasa kalau kita perhatikan di dalam tubuh kita ada sistem yang seperti ini. Persis sama seperti ayat itu, fa inna ma'al usri yusron, yaitu namanya autonomic nervous system. Nervous itu saraf ya. Kerja otomatis saraf di dalam tubuh kita. Jadi ini luar biasa. Tapi waktu kita nggak cukup, saya sekilas saja. Saraf kita itu dua bekerjanya. Pertama, kalau kita sehat, ya, kalau kita sehat secara emosional, begitu stres datang atas alasan apapun, ya, tidak lama kita bisa menghidupkan anti stres. Dalam bahasa kedokteran, simpatetik dan parasimpatetik nervous system. Ya, sebelah kanan ini yang warna merah pink ini simpatetik, ini stres. Ya, tanda-tandanya itu mata membesar, kemudian jantung bekerja lebih cepat, kemudian dada sesak gitu ya, pencernaan terkendala dan seterusnya. Ini gambar-gambarnya nih, pencernaan terkendala macam-macam. Jadi orang kalau stres itu gampang. Kalau orang stres itu pertama susah ke belakang, sembelit, ya, sembelit. Kemudian kadang-kadang ada yang nafasnya sesak, kadang-kadang jantungnya bekerja lebih cepat, ya, darahnya matanya merah karena darah memompa lebih banyak, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu wajar, Bapak Ibu. Yang disebut wajar adalah begitu simpatetik bekerja, stres masuk ke dalam tubuh kita, tidak lama akan beralih kepada parasimpatetik. Ya. Langsung semua organ itu bekerja mengendor lagi, kendor lagi. Ketika itulah kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang terjadi kepada orang yang tidak bisa memaafkan adalah nggak bisa switch on ke sini. Ada di simpatetik terus, stres terus, karena dia simpan itu tadi. Simpan itu tadi, seperti mobil yang kita jalankan, tapi rem tangannya masih hidup, masih terkait, naik. Berapa jauh paling kita bisa jalan? Ya, lama-lama akan rusak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Simpatetik, parasimpatetik. Jadi apa dalam hidup ini kita bebas stres sampai tidak? Kita akan mendapatkan masalah lagi dan lagi dalam kehidupan ini. Hidup ini kan darul bala kan? Ya, darul bala. Nah, cuma yang harus kita miliki adalah sistem ini. Automatic nervous system ini. Automatic nervous system ini, Bapak Ibu. Ya, dan itu hanya akan sensitif, ya, sistem switch on switch off-nya itu ketika kita memaafkan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita jelaskan lebih dalam, karena ada yang namanya banyak sekali, tidak cukup insya Allah kita menjelaskan hanya sebentar saja. Jadi ada yang namanya, saya pengen mengetengahkan ini gambar sebentar. Ini kita insya Allah bahas di pertemuan berikutnya. Ada yang namanya involuntary system dalam aliran syaraf kita ini, involuntary system. Ya, ada voluntary system, ada involuntary system. Involuntary ini bahaya. Kenapa? Karena yang menggerakkan bukan otak sadar kita nih ya, cara kerjanya nih, cara kerja. Kalau voluntary system sesuai dengan keinginan kita, lapar pengen makan, keinginan kita. Ya, kita yang menentukan. Tapi involuntary system refleks tanpa keinginan dari dalam diri kita. Kadang-kadang kita bingung, kenapa saya marah ya? Kenapa saya kok kesel banget ya? Involuntary system. Karena kita tidak terbiasa memaafkan. Tadi, nggak sensitif lagi mesinnya itu. Ya. Nervous system sama simpatetik dan parasimpatetik nervous system tadi itu. Kenapa saya curiga ya? Kenapa saya marah ya? Kenapa saya kesel ya? Kenapa saya ini ya? Ya. Involuntary system, Bapak Ibu. Rahmati Allah. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. 2 kali pola itu terulang. Ya, 2 kali pola itu terulang. Jadi sebetulnya begitu ada kesulitan, harusnya langsung banyak kemudahan, tidak terhingga, mengalir ya hormon-hormon kebahagiaan itu ada 4, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, jadi terakhir
Terakhir saya ingin mengetengahkan tadi ya. Terakhir sebentar. Mana tadi? Kembali dulu, ini masih panjang. Masih panjang terus. Nah, terakhir saya ini terus. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir saya tutup dengan ini surat ke-28 ya, Al-Qasas itu ayat ke-77. Kalimat Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepada engkau itu negeri akhirat. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan penghujung dari surat Asyrah ini. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab ya. Jadi cari dengan apa yang Allah berikan kepada engkau itu negeri akhirat. Yang Allah berikan itu kan nggak semuanya enak sesuai kacamata kita. Ya, banyak juga yang nggak enak tadi itu, dan yang nggak enak itu obatnya cuma memaafkan. Nggak ada obat lain Bapak Ibu, nggak ada, cuma memaafkan. Yang nggak enak itu, mau dikotak-katik sana sini nggak bisa. Ya, memaafkan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kalimatnya mohon perhatian ya, saya titipkan kalimat ini. Masya Allah luar biasa untuk diri saya pribadi dan kita semua. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Allah tuhibbuna ayaghfirallahu lakum tadi 24:22. Apa kamu gak suka Allah memaafkan kamu? Ya. Tapi kamu harus maafin juga sebagaimana Allah maafin kamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maafkan sebagaimana Allah maafkan kamu. Kalau kamu mau ya, kalau enggak ya sudah, kata Allah gitu ya, kamu mau. Jadi Allah titipkan orang-orang itu di dalam kehidupan kita, siapapun itu, anakkah, suamikah, istrikah, mantan suamikah, mantan istrikah, temenkah, teman akrabkah yang menipu, inikah itukah ya, untuk dimaafkan dan wawadoa ya, disayangi Bapak Ibu ya. Ya, sayangi lewat doa, lewat ini. Ya, sekali lagi ya, apakah harus kita lupakan semua ini? Tidak. Silahkan kalau mau di yang benar-benar, yang salah-salah itu silahkan, itu hal yang berbeda, tapi di dalam kita sudah memaafkan. Baik, ini saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Insyirah. Surah ini luar biasa ya, dalam dan banyak sekali, luas dan banyak sekali. Sayang kalau kita tidak masuk betul-betul ke dalamnya dan mengambil hikmah pelajaran di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pencerahannya di akhir pagi ini istimewa. Saya kesulitan Ustaz untuk menerapkannya. Sama Pak. Karena saya harus mendoakan Pak Jokowi dan Masya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Saya pikir nggak ada jawabannya itu ya. Silakan yang lain. Insya Allah setelah selesai tausiah pada kerjaan jangan pulang dulu karena sudah disiapkan untuk sama-sama kita sarapan dan diselesaikan setelah itu. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik dalam kita berusaha memaafkan. Pertanyaan saya pertama, kalau kita pernah mendolimi, mungkin setiap orang adalah pernah betul. mendolimi orang. Kemudian bagaimana supaya tahu bahwa yang kita dolimi itu memaafkan kita? Kalau kita sudah memaafkan mereka. Yang kedua, materi-materi Ustaz Doni ini sungguh istimewa. Saya kadang-kadang ingin mengulang itu. Jadi dimanakah saya mendapatkan seperti slide-slide ini? Terima kasih.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung dulu ya Pak Rik ya. Terima kasih. Pertanyaannya Pak luar biasa. Memang kita ini manusia dan ya tentu saja dalam kehidupan kita pernah menzalimi orang lain. Itu sebabnya dalam satu hadis yang panjang itu dijelaskan Rasulullah di akhir hayat beliau minta kepada orang-orang, siapa yang pernah saya zolimi gitu ya. Ya jangan sampai nanti dibawa ke akhirat itu ya, jangan sampai dibawa ke akhirat. Jadi memang tidak ada lain, kita harus berbuat baik kepada orang ini. Jadi betul sekali Pak, dosa kepada Allah itu lebih mudah untuk diselesaikan. Karena Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang dan ada terus. Tapi kepada anak Adam ini susah, lebih sulit. Dan memang jangan sampai kita mati sebelum menyelesaikannya gitu. Itu target kita, target saya, semua kita, semua Pak, semua. Ya, oleh karenanya kalau ada kesempatan jadilah kita pemaaf, minta maaf, gitu, minta maaf kepada siapapun, sering-sering aja minta maafin dia, maafin saya ya, maafin saya. Ya. Itu dan yang setidak-tidaknya kita jaga adalah kalangan dekat kita. Ya, adik, kakak, biasanya yang paling sering itu adik kakak Pak. Itu kalimat Allah, Quran surat Abasa itu ya, surat ke-80 ya, surat ke-80 di penghujung itu kalimat Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yang paling duluan putus dari hubungan kekerabatan keluarga itu yang pertama sekali adalah hubungan antara seseorang dengan saudara kandungnya. Itu yang paling pertama putus, yang paling gampang putus ya. Jadi kalau itu yang dekat-dekat bisa kita jaga, insya Allah yang jauh-jauh kita akan juga pingin menjaganya ya, pingin menjaganya. Saya mencoba memulai itu beberapa tahun yang lalu sebelum Ramadan. Tradisinya biasanya kalau orang Aceh itu makan-makan Pak. Nah, makan-makan. Nah, namanya macam-macam, ada yang mak megang dan lain sebagainya. Nah, saya waktu itu mencoba mulai tradisi ya, saya minta maaf kepada, kebetulan almarhum bapak sudah meninggal, jadi ibu dan adik-adik saya ya. Satu-satu saya peluk tuh. Maafin saya, maafin abang ya. Maafin abang ya, semuanya saya peluk. Rupanya nangisnya lebih kejeran mereka gitu ya. Dan itu melegakan sekali ya, enak sekali. Jadi memang harus kita mulai ya, ketika kita melakukan akan terasa. Nah dari situ insya Allah akan memberikan bimbingan kepada kita, siapa lagi nih yang mungkin pernah kita zolimi. Nah kalau pertanyaan Bapak bagaimana kita tahunya bahwa dia sudah memaafkan kita, kita memang tidak tahu secara persis karena itu ada dalam hati manusia. Tapi yang penting prosesnya kita sudah lakukan. Selalu Al-Quran begitu. Al-Quran itu selalu menuntut prosesnya saja. Hasilnya sudah untuk Allah. Ya, seperti Nabi Nuh sering saya sampaikan. Nabi Nuh itu kalau dilihat dari sudut manapun gagal Pak. Nabi yang gagal Nabi Nuh itu. Anaknya nggak bisa diajak, istrinya nggak bisa diajak. 950 tahun dalam berbagai riwayat yang sahih itu cuma dapat nggak lebih dari 10 orang pengikutnya. Jadi diukur dari manapun gagal Nabi Nuh itu. Tapi Allah banggakan di dalam Al-Quran. Ada suratnya khusus, surat Nuh itu di juz yang ke-29. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatihum azabun alim dan seterusnya. Kenapa? Padahal hasilnya nggak ada beliau itu. Karena prosesnya. Maka Allah ceritakan dalam surat Nuh itu proses beliau. Prosesnya nggak berhenti, terus. Proses. Terus beliau. Sampai akhir ketika terjadi air bah itu, surat Hud itu ya, beliau minta anaknya diselamatkan, proses. Jadi selama kita hidup Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lakukan terus proses memaafkan dan meminta maaf ini ya, mudah-mudahan Allah terima hasilnya. Udah gitu aja ya, mudah-mudahan Allah memberikan hasilnya. Nah kemudian pertanyaan kedua, kalau Bapak berkenan nanti di YouTube diketik nama saya, cuman ketiknya DONNY terus Amir gitu, insya Allah ada keluar banyak video yang diposting oleh
masjid yang saya memberikan tausiah, termasuk Pak Erik nih sering juga memposting di Facebook ya, kalau ini Facebook. Insya Allah ada beberapa, dan ada juga video-video pendek di channel YouTube sama juga dulu namanya Zona Makbul, tapi sekarang sudah berganti insya Allah DONNY Amir Sagaf ya, Sagaf. Insya Allah demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kan rutin ikut kajian Pak Ustadz di Oh iya Pak. maupun di YouTube Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau yang live itu ada jadwal nggak? Karena dalam belajar itu memang lebih perfect harus seperti ini. Iya. Online. Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau yang live seperti ini setiap Sabtu Ahad insya Allah selalu ada setiap bulan subuh ya. Tapi tempatnya jauh-jauh beda-beda Pak. Di besok subuh di Karawaci, kemudian Sabtu depan, Sabtunya itu di Karawaci juga, Minggunya Ahadnya di Depok, keempat itu ya. Iya betul, keempat. Ahad pertama, Sabtunya Sabtunya di mana tuh Ahad pertama ya? Oh di Karawaci juga, dua-duanya di Karawaci, Sabtu dan Ahad. Kemudian Sabtu dan Ahad kedua itu Sabtunya di mana ya? Sabtu kedua itu di Depok. Ahadnya kemudian di Karawaci. Nah, Sabtu ketiga di sini, Ahad ketiganya di Karawaci. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz untuk kesempatannya. Ya. Yang ingin saya tanyakan terkait tadi yang statement Ustaz mengenai bahwa kalau kita mau belajar Al-Quran itu kita harus membuka dulu tutupnya. Jadi kita harus melapangkan dada kita terlebih dahulu. Ya. Yang selama ini Ustaz ajarkan kan terkait bagaimana kita memaafkan orang lain. Tapi apakah kesalahan kita terhadap orang lain itu juga bisa menjadi penuntut juga untuk kita? Mungkin itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fermi. Jadi betul sekali, selain jadi hati tertutup itu kan kalau kita kembali ke bulan lalu, karena godaan setan dari depan, belakang, kiri, kanan ya. Depan itu rasa takut, belakang itu rasa sedih, kanan itu kepemilikan, dan kiri itu adalah ukuran negatif ya. Nah ketika kita menzolimi orang lain atau kesalahan kita terhadap orang lain, itu selalu berkaitan ya. Itu kita lakukan karena arogansi kita, lambang sebelah kanan ya, atau karena ukuran yang negatif, itu lambang sebelah kiri, itu juga menutup hati kita. Tapi tidak separah dengan dendam, karena poin 1 dan 2 depan belakang itu yang lebih kuat lah, kira-kira begitu ya. Jadi orang kalau melakukan kesalahan dibanding dengan dia menyimpan dendam ya, atau tidak bisa memaafkan, itu lebih berat yang tidak bisa memaafkan dari segi ini ya, dari segi tutupnya hati tadi itu, dari segi sempitnya hati tadi itu ya. Jadi lebih harus lebih dulu memaafkan, baru kemudian kita merinci kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain, dan nanti dengan mudah insya Allah kita bisa minta maaf gitu ya. Demikian kira-kira. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan di Sabtu subuh ini ya kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar bersama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radaita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.